itu akhirnya jadi kayak workforce gitu loh. Jadi kayak workforce, sedangkan sekarang kalau misalnya kita mau melihat era sekarang semuanya itu udah sistem the future of sharing economy gitu kan. Jadi lebih ke yang kayak mindsetnya harus kebuka lebar sih. Jadi gimana bisa yang kayak oke, lu punya bisnis itu, tapi Prudential juga bisa part of your business loh. Jadi lebih ke situ sih. Jadi begitu kita ngomong, kita cerita, wawasannya masuk juga, bisnis Prudential juga well delivered ke mereka dan make sense gitu kan. Yeah. Karena sekarang di dunia yang digital, orang merame banget startup yang kayak ya gimana caranya gue bisa pitch my business idea ke mereka gitu kan. Itu yang paling penting sih. Kalau misalnya, kalau menurut aku ya, begitu kita menganggap sesuatu bisnis, kita harus ngerti bisnis itu apa. Jadi begitu kita ngedeliver bisnis, itu masuk konteksnya ke dalam bisnis juga. Jadi kalau misalnya kita mau ngedeliver suatu bisnis, tapi konteksnya itu bukan bisnis, jadi kayak kita mau pitching idea untuk investor, untuk masuk ke dalam bisnis kita, tapi yang kita kemas bukan bisnis, nggak masuk di otaknya mereka sebagai bisnis. Yeah. Kenapa gue harus masuk sekarang ke dalam bisnis lu? Kan intinya kayak gitu kan. Jadi aku lumayan banyak belajar dari bisnis startup juga, dan kalau mau diaplikasikan ke dalam Prudential sebagai bisnis, kita harus punya bisnis mindset-nya dulu. Jangan pakai kata-kata yang tidak bergengsi, dan tidak masuk di dalam konteks bisnis gitu kan. Jadi ya begitu aku waktu itu ditanya gimana caranya lu orang gitu kan. Gua akan memakai kata-kata yang dilakukan para pebisnis saat pitching bisnis mereka. Market share, product lifetime, product prospect ke depan. Terus blueprint-nya seperti apa? Terus udah gitu vision-nya seperti apa. Jadi kayak begitu kita ngomong, itu semua business terms masuk ke dalam otak mereka, oke, ini beneran bisnis gitu kan. Itu sih, kalau kita menganggap ini bisnis, kita harus bisa kemas itu sebagai bisnis. Kalau enggak, orang akan ngelihat, ini kok kayak MLM ya. Jadi itu sih, itu yang beneran aku hindarin banget sih. Orang kan sering objection-nya, ini sama aja kayak MLM, ini kayak gini. Maksudnya, bisa jadi kayak gitu kalau kita nggak punya konteks bisnisnya. Tapi kalau kita punya konteks bisnisnya, ketika kita ngomong, orang akan memandang ini beneran sebagai bisnis. Jadi itu sih. Jadi kata-kata agent pun atau aku nggak pernah pakai. Ngomongnya kayak, gue ada produk seperti ini, gue rasa marketnya tuh masuk banget di lu, besar, do you want to be my partner? Karena share-nya sekian. Prospek kedepannya sekian. Kayak gitu sih. Keren sekali Bang Ejo, Bang Hapi. Kayak dahsyat banget ya. Hari ini betul-betul, aduh Bolani, lu bersyukur sekali ya menemukan sosok yang jauh lebih hebat dari lu pastinya ya. Udah pasti kita doakan garansi itu ya. Kita akan nanti lebih hebat pasti dari Rebecca Bolani. juga akan lebih kaya daripada Bulani, udah pasti. Udah pasti. Kan kekayaan Bulani ke Rebecca lebih kaya lagi itu kan. Makanya itu tadi insight di bisnisnya adalah bisnisnya betul-betul diwariskan. Makna diwariskan sebenarnya bukan anak kita sekonyong-konyong tiba-tiba enak-enak duduk manis, ya seperti itu. Diwariskan artinya sistem yang udah ada dimutakhirkan oleh Rebecca dan kawan-kawan. Itu sebenarnya yang terjadi dalam bisnis ini. Kita udah old pastinya ya. Justru kita belajar dengan anak masa sekarang. Betul nggak Bu Lani? Oleh itu usia kita, tapi tidak imajinasi kita Bu Lani. Jadi kita banyak belajar dari sosok-sosok anak muda seperti Rebecca tadi. Rebecca mengatakan tadi keren banget. Dengan dia istilahnya adalah bukan ini komisi sekian. Katakan komisi kan MLM banget. Kita share bisnisnya sekian ya. Yuk menjadi partner gua seperti itu. Ini keren teman-teman ya. Jadi kita harus belajar dari anak muda, Pi. Lu jangan belajar sama kakek nenek, Pi. Jadi anak muda, Pi ya. Ingat itu, Pi ya. Jadi ini luar biasa. Bang Ejo, dari lu gimana, Bang? Tadi keputus, gua kepental gara-gara. Makanya aku keputus, gua sambung ya. Tapi intinya saya setuju banget. Ini saya menemukan pencerahan baru dari Rebecca. Thank you banyak Rebecca, karena ini benar-benar mencerahkan sekali buat saya. Saya kan generasi old ya, saya lebih tua dari yang ada di sini semua. Karena saya adalah kode agen saya 001, rekod 1848 gitu kan. Tapi saya benar-benar tercerahkan bahwa ini ada sebuah ide yang sangat brilian, ide yang sangat genuine, yang layak kita harus ikuti.
untuk mengembangkan bisnis kita ke depannya. Buat saya sih itu aja, Dok. Keren banget ya. Sekali lagi Bulani, Rebecca, ini suatu bonus yang luar biasa dari PC karena mak lo itu, gua berundang itu baru berani sekarang, jujur aja. Gua paling takut sama mak lo, jujur. Saya diundang makmu berkali-kali siap, tapi kalau untuk undang dia saya takut ya. Makanya kali ini saya beranikan diri mengundang karena udah kepepet soalnya udah kepepet. Saya butuh pencerahan kantor mungil kita. Kantor kita Rebecca, Bulani baru 3 tahun ini ya Bang Hejo ya. 2 tahun lebih ya. 3 tahun lu jangan ngurangi ya. 2018 berdiri dan artinya adalah memang hampir 70% itu anak-anak muda Rebecca. Jadi usia-usia milenial semua. Bahkan kantor kita dipimpin oleh para milenial sebenarnya ya. Jadi kita jadi kita ngikuti dari belakang ya. Saya Pak Apianto, Bang Herman yang ikuti di belakang ya. Kalau kita mimpin pasti nggak ada pengikutnya. Kenapa? Udah tua-tua semua soalnya ya. Tapi yang pasti Bulani, Rebecca juga termasuk juga Pak Markus mungkin di belakang ya, sahabat saya. Thank you banget. Hari ini pencerahan yang sangat super dahsyat. Berikan aplaus dulu teman-teman untuk Rebecca dan Bulani yang luar biasa. Dan ini ada kenang-kenangan. Wah, ini ada kenang-kenangan sertifikat dari kita Bulani. Ini bisa. Jadi nanti tukar sama Pak Rusli ini langsung PCC Bulani ya, tukar sama Pak Rusli Chan ya. Bisa ditukar nanti ya. Sekali lagi Bulani dan Rebecca, thank you banget atas pencerahan yang sangat luar biasa. Dan saya pikir ini adalah sejarah bagi kita speaker yang memberikan pencerahan yang super dahsyat sekali, Pak Api dan Bang Hejo ya. Oke, mungkin kata-kata penutup dari Pak Api, bukan terakhir ya, Pak penutup Pak Api, silakan. Ya, thank you banget Bulani, Rebecca khususnya gitu ya. Paling tidak nanti saya mau coba lagi bicara sama anak saya. Ini juga bisa juga buat teman-teman yang lain, teman-teman lihat ya kita nih Bulani, saya, Bang Hejo, Dr. Iki. Ini generasi-generasi yang udah belasan tahun lah ada di bisnis ini dan sampai hari ini kita masih happy dan terus bersemangat ya. Kenapa? Karena kita mau menyerahkan tongkat estafet kita kepada putra-putri kita. Jadi buat teman-teman yang baru ada di Prudential, ingatlah ya momen ini bahwa bisnis ini layak diperjuangkan mati-matian. Ya, karena teman-teman akan bisa menyerahkan tongkat estafet bisnis ini ke keturunan kita yang nantinya akan terus menjadi sebuah bisnis yang terus membesar, teman-teman. Jadi jangan terlalu santai-santai, banyak alasan. Ingat teman-teman, kalau mau sukses nggak boleh banyak alasan. Kalau banyak alasan, jangan berharap untuk sukses. Oke, thank you Bulani, Rebecca. Thank you Bulani, Rebecca. Luar biasa. Tetap sehat ini. selalu. Saya doakan Rebecca akan menjadi Agency of the Year. Wajib ya, milenial jadi Agency of the Year ya, seperti ibumu yang luar biasa. Sekali lagi thank you Rebecca dan Bulani. Salam saya untuk Pak Markus. Dan semoga Bulani kerajaannya menjadi super dahsyat lagi di tahun-tahun mendatang. Thank you banget. Jangan lupa arisan kita udah narik ya. Jadi kita nggak perlu arisan lagi ya. Woi, gue belum dapet woi. Thank you Bulani. Thank you Rebecca. Thank you Bulani. Thank you Salam Bulani, semuanya. Rebecca. God bless you. Thank you. Sukses buat. Thank you Bulani, thank you Rebecca. Bulani, Rebecca. Bulani, Rebecca. Terima kasih Bulani, terima kasih juga Rebecca. Sedikit pamit ya. Sukses Ya, buat siap semuanya. Bulani. Thank you Bulani. Bye-bye Bulani, Rebecca. Wow, terima kasih Dok, undangannya dahsyat. Ya, luar biasa.